Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Akhir zaman ini banyak sekali terjadi kejutan-kejutan, sehingga ada banyak orang akhirnya kaget-kaget dalam hidup. Makanya berbagai penyakit dapat menyerang. Kalau kita tanya kenapa kejutan-kejutan ini terjadi, karena memang banyak yang terjadi hari-hari ini itu di luar prediksi para ahli. Contohnya gejala-gejala yang ada, ya kan? Apa yang terjadi dengan gempa bumi, apa yang terjadi dengan tsunami. Dulu kalau bicara tsunami, berapa ratus tahun kemudian baru ada lagi. Dulu kalau bicara tentang gempa bumi, berapa puluh tahun, berapa ratus tahun baru terjadi lagi. Sekarang satu baru selesai, datang lagi, satu lagi datang lagi. Tiba-tiba banjir, tiba-tiba longsor. Ada sekali terus seperti itu. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali para ahli memprediksikannya begitu terlambat dan nggak bisa prediksi. Kok mestinya musim hujan udah berhenti, kenapa masih banjir, dan banyak kali keadaan-keadaan seperti itu. Dan Alkitab memang udah bilang kuasa langit akan goncang. Para ahli nggak bisa memprediksi tentang penyakit-penyakit yang ada. Satu penyakit belum ketemu obatnya, datang lagi penyakit yang lain. Dulu waktu dokter menemukan penisilin, itu rasanya obat dewa, semua penyakit bisa disembuhkan hanya dengan penisilin. Tetapi sekarang apa yang terjadi? Orang udah coba apapun, tetapi segala penyakit datang lagi, penyakit yang satu datang lagi, penyakit yang satu baru mau ketemu obatnya, datang lagi penyakit yang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya ingatkan bahwa zaman akhir ini adalah zaman kejutan-kejutan. Dan ini Alkitab sudah menubuatkan bahwa yang pertama, banyak orang akan bingung dan stres karena kejutan-kejutan yang terjadi ini. Banyak orang gak kuat, makanya banyak orang terserang sakit jantung lah, terserang segala tumor lah, cancer lah. Kenapa? Karena zaman sekarang ini zaman dimana orang hidup dalam kebingungan, zaman orang dimana hidup dalam tekanan batin, zaman dimana orang hidup dengan stres. Banyak sekali orang sekarang. Dulu kalau kita dengar stroke, biasanya orang yang udah umur 50-60 tahun. Sekarang orang umur 30 tahun, 40 tahun terserang stroke, saudara-saudara. Ini bukan sekedar karena itu pukulan Tuhan, ajaran Tuhan. Bukan. Banyak orang stres, tertekan hidupnya, bingung. Padahal Yesus berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita kan masih punya Tuhan. Betul ada badai, betul ada masalah, betul ada masa-masa yang sukar, tapi sudahlah, jangan stres. Serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mungkin sudah berkata, ya tapi pendeta enak aja ngomong, pendeta gak tahu siapa yang sedang saya alami. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ngerti mungkin yang kau alami itu sangat berat, tapi izinkan saya menjelaskan buat saudara, Yesus tidak pernah mengecewakan. Yesus sanggup kok menolong kita. Persoalannya cuma mau gak kita berseru kepadanya, maukah kita bertobat sungguh-sungguh mencari wajahnya. Karena hanya di dalam Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ingat, kejutan-kejutan yang ada, keadaan-keadaan yang terjadi di luar prediksi para ahli mengakibatkan yang pertama, banyak orang bingung dan stres. Yang kedua, banyak orang akhirnya lari ke kuasa-kuasa kegelapan. Dia pikir, wah zaman sekarang nih pendeta, kalau pegangan gak mantap, wah susah, ya kan. Makanya banyak orang kalau bisnisnya maju tanya pergi kemana,
ya kan. Kalau tokonya banyak pembelinya, kemana ya kan. Kalau seorang tiba-tiba pangkatnya cepat naik gitu, wah siapa tuh penasihat spiritualnya, gitu kan. Lihat, karena orang sekarang akhirnya jadi kembali seperti zaman purba gitu, percaya pada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh kegelapan, cuma namanya beda. Kalau dulu dukun, lalu berubah nama jadi paranormal, sekarang supaya lebih keren lagi penasehat spiritual. Waduh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya mau bilang. Orang sekarang akibat kejutan-kejutan yang terjadi, akhirnya cari jalan aman dengan kuasa-kuasa kegelapan. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, iblis itu memang menyamar seperti malaikat terang. Kalau kita nggak sadar, kita pikir, oh iblis dapat memberi jaminan. Sebagian berkata, oh bukan iblis kok pendeta, ini kan cuma pengobatan alternatif. Ini bukan iblis kok pendeta, ini kan cuman kekuatan indera keenam. Waduh, ini bukan iblis kok pendeta, ini kan cuman perana untuk mengeluarkan aura dalam tubuh. Aduh saudaraku, istilah-istilahnya ini diputar sana putar sini, tujuannya hanya untuk menipu manusia. Intinya cuma ada dua kekuatan. Kalau kekuatan itu bukan dari Tuhan, itu dari setan. Sesederhana itu aja. Jadi ingat, dalam segala apapun yang terjadi, lari ke Tuhan. Jauh orang banyak bingung dan stres, banyak orang lari pada kuasa-kuasa kegelapan. Akhirnya banyak orang juga hidup dalam kekecewaan dan kebosanan. Makanya lari ke narkoba, lari ke seks bebas, lari ke obat terlarang. Kenapa? Mau lari dari kenyataan hidup. Gak kuat dengan kejutan-kejutan yang terjadi. Juga akhirnya diakibatkan banyak orang gak kuat menghadapinya. Tidak sedikit yang akhirnya bunuh diri. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, Alkitab adalah buku yang luar biasa. Alkitab sudah menubuatkan bahwa betul di akhir zaman akan datang masa-masa yang sukar. Tetapi Alkitab juga sudah bilang bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Di mana dalam program ini kita sedang membahas tentang orang benar tidak dikejutkan. Nah, ini dia penting sekali, bahwa orang benar, Alkitab berkata, for the righteous nothing come by surprise. Buat orang-orang benarnya Tuhan, tidak ada sesuatu yang terjadi secara mengejutkan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang orang benar tidak akan dikejutkan, kita mau sama-sama belajar dari Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Kejadian 41 ayat yang ke-46 sampai 57. Demikian firman Tuhan. Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anak yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ayat 55, ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ayat 54, saya mau ulangi sekali lagi. Mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri itu ada kelaparan, tapi
Tapi seluruh negeri Mesir ada roti. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang dunia terkejut, tetapi anak Tuhan punya persiapan. Oh, luar biasa saudara-saudara. Alkitab memang menegaskan buat kita, buat orang benar selalu ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Pertanyaannya, kenapa anak Tuhan tidak pernah dikejutkan? Loh, Tuhan akan memberitahukannya. Itu sebabnya mari kita hidup dalam roh hikmat dan wahyu. Artinya dalam langkah-langkah kita, biarlah kita peka akan suara Tuhan. Biar Tuhan yang memberitahukan hal-hal yang kita perlu tahu, hal-hal yang belum dinyatakan, sehingga kita selalu siap sedia dalam segala hal. Haleluya. Yang kedua, karena Tuhan akan menguatkan dan memberi hikmat buat kita. Mau ada masalah apapun, ada hikmat Tuhan. Itu sebabnya kalau ada masalah, jangan stres dulu, jangan nangis dulu, jangan putus asa dulu. Minta hikmat Tuhan, minta petunjuk Tuhan, kuatkan hati, karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan dan mempermalukan kita. Jadi ingat saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa buat orang benar tidak mengejutkan. Kenapa? Karena Tuhan akan memberitahukannya, asal kita mau peka, asal kita mau dengar-dengaran. Yang kedua, karena Tuhan akan menguatkan dan memberi hikmat buat kita. Yang ketiga, karena Tuhan akan memberi jalan keluar dan mujizat. Kalaupun kita menghadapi masa-masa yang sukar, tidak perlu terkejut, tidak perlu panik, tidak perlu kecewa, karena kita masih bisa lipat tangan, tutup mata, berdoa, memanggil nama Tuhan, dan Bapa kita yang di sorga akan menjawab doa kita, memberi kita jalan keluar serta mujizat yang sempurna. Haleluya. Yang keempat, saya pelajari bahwa orang benar tidak akan dikejutkan oleh apapun, karena Tuhan akan menyatakan kuasanya. Oh haleluya. Itu sebabnya Daud berani berkata, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Kuasa Tuhan akan memelihara kita, kuasa Tuhan akan menjaga kita, kuasa Tuhan akan memberkati kita, dan kuasa Tuhan akan memulihkan hidup kita. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap orang yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanan di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah anugerah kasih karunia kuasa berkat Tuhan yang sempurna boleh berlaku bagi setiap orang percaya. Bahkan secara khusus mereka yang taruh tangan kanan di dada, yang mungkin sedang menghadapi masa-masa yang berat dan sukar, hamba berdoa dalam nama Yesus, kuatkan, teguhkan, sehingga mereka boleh berjalan dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.